Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asa Mimpi Channel. Kali ini kita akan membahas soal TIU, materi tentang soal cerita perbandingan atau perbandingan kuantitatif. Teman-teman yang ingin menjawab terlebih dahulu soal ini silakan pause. Nanti di akhir kemudian kita cocokkan. Soal ini adalah soal SKD CPNS atau soal TIU CPNS tahun 2021. Oke, kita mulai dari soal nomor 10. Seorang siswa memperoleh ada nilainya 4 nilai, kemudian A itu adalah nilai ulangan yang ditambahkan agar rata-ratanya menjadi 82, B-nya 85. Berarti kita cari berapa? Anggaplah nilainya adalah A juga ya. Maka kalau kita tulis misalnya saya tulis 69, kemudian 75, kemudian 83, kemudian 98, kemudian di sini ada nilai A. Nah, untuk mencari rata-rata kita pakai rumus seperti ini. Jadi rata-rata itu sama dengan kita memilih salah satu nilai, misalnya saya memilih 83 di tengah. Jadi boleh juga yang lain supaya lebih, saya memilih di tengah ini supaya memudahkan ya. Angkanya nanti kecil. Misalnya 69 kurang 83. Kita kurangkan 69 dikurang 83 itu adalah 14 atau minus 14. Kemudian 75 dikurang 83 itu adalah berapa ya? 8 minus 8 ya. Kemudian 83 dikurang 83 itu 0. Kemudian 98 dikurang 83 itu adalah 15 positif yang ini. Kemudian terakhir adalah A dikurang 83 ditambah dengan A kurang 83 baru dibagi dengan jumlah datanya ada 5. Setelah itu ditambah dengan nilai yang kita pilih. Tadi 83 yang kita pilih. Gitu. Jadi ini rumus mencari rata-rata. Ya, rumus singkatnya lah istilahnya. Nah, kalau misalnya saya masukkan nilainya, rata-ratanya adalah 82. Ini sama dengan minus 14. Perhatikan. Minus 14 sama 15. Ini ya, ini kan plus 1. Kemudian tambah dengan ini jadinya tinggal minus 7. Ya, benar kan? Minus 7. Minus 7 ditambah dengan A kurang dengan 83. Kemudian dibagi dengan 5 ditambah dengan 83. Selanjutnya adalah ini saya kurang 83. Jadi 82 kurang dengan 83 itu sama dengan di sini kurang 83, di sini juga dikurang 83. Habis kan? Ini habis 0. Kemudian minus 7 kurang dengan 83. Ini sama-sama negatif, jadinya adalah minus 90. Jadi A kurang dengan 90 dibagi dengan 5. Di sini saya kali 5. Kemudian di sini juga saya kali 5. Ini adalah min 1. Min 1 kali 5 minus 5. Itu sama dengan A dikurang dengan 90. Atau A sama dengan 90 dikurang dengan 5. Di sini tambah dengan 90. Di sini tambah dengan 90. Jadi hasilnya adalah 85. Jadi dapat nilai A adalah 85, B-nya 85. Kesimpulannya A sama dengan B. Jawabannya adalah Charlie. Jadi seperti itu. Nah, saya perhatikan, saya di sini saya kali 5 supaya habis 5-nya, ya kan? Tapi di ruas kiri juga saya kali 5. Ruas kanan saya tambah dengan 90 supaya habis 90, ruas kiri juga saya tambah dengan 90. Atau kita sering dengar negatif pindah ruas menjadi positif. Tapi basicnya kurang lebih seperti ini. Di sini tambah 90, di sini juga kurang dengan di kanan kiri juga tambah 90. Sama seperti ini. Di sini supaya habis 83-nya saya kurang 83. Ini kemudian menjadi 0. Maka di sebelah sini juga saya harus kurang dengan 83. Ya. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya adalah ini nilai A, yang ini nilai B. Oke, mana hubungannya? Nah, ini bagi, kalau kita menjadi kali maka ini dibalik. Yang ini dibalik berarti nilai A itu adalah 12 kali dengan 3 per 5. Sementara nilai B itu sama dengan 12 ditambah dengan 12 per 5. Ini tidak perlu dihitung.
12 kali 3/5 nilainya pasti kurang dari 12, itu pasti. Karena dikali dengan kurang dari 1. Sesuatu yang dikali dengan kurang dari 1 hasilnya pasti lebih kecil. Nah, sementara yang ini hasilnya pasti lebih besar dari 12. 12 ditambah dengan 12. Ya kan? Maka kita bisa simpulkan ini lebih besar 12, ini dikurang 12, kurang dari 12, maka kesimpulannya adalah A itu lebih kecil daripada B. Ya kan? Jadi tanpa perlu dihitung gitu. Kalau misalnya mau dihitung juga boleh, misalnya 12 kali dengan, ini berapa nih? 12 dibagi dengan 5 itu sekitar berapa? 2,4. Kali 3 ini hasilnya adalah 7,2. Ini 7,2 kalau tidak salah hasilnya. Sementara ini 12 tambah dengan 12 bagi 5 itu sama dengan 2,4. Hasilnya adalah 14,4 gitu. Ya. 12 bagi 5 2 10 2,10 benar 2,4 ya. Tapi sekali lagi tanpa perlu dihitung sebenarnya 12 kali 3/5 sesuatu dikali dengan angka kurang dari 1 maka hasilnya lebih kecil. Jadi ini kurang dari 12, ini lebih dari 12. Berarti simpul A lebih kecil daripada B. Seperti itu. Naik soal berikutnya. X kali Y kurang dari 1. Sementara Y nilainya adalah kurang dari X. X kali Y kurang dari 0. Sementara Y itu lebih kecil daripada X. Artinya kalau dari kedua ini maka kita bisa simpulkan nilai Y itu pasti lebih kecil dari 0 atau nilainya negatif. Ya, nilai Y itu pasti nilainya negatif. Ini nilainya adalah selalu nilai negatif. Begitu. Ya, bernilai, sekali lagi nilai Y itu bernilai negatif. Sementara nilai X itu lebih kecil bernilai positif. Kenapa? Karena hasil kalinya ini lebih kecil daripada 0. Seperti itu. Maka kita bisa berarti kita bisa simpulkan untuk nilai P, satu di sini nilai P itu sama dengan X, karena Y itu selalu bernilai negatif, maka kita bisa kurang seperti ini. Sementara nilai Q itu menjadi X kurang dengan minus berapa? Minus Y. Atau berubah menjadi X ditambah dengan Y. Maka kesimpulannya 1 dikurang dengan Y, 1 ditambah dengan Y. Berarti nilai P kalau dari sini nilainya akan lebih besar daripada X misalnya. Kalau ini akan lebih kecil dari, ini nilainya lebih kecil daripada X, ini nilainya lebih besar daripada X. Maka dari sini kita bisa simpulkan nilai P lebih kecil daripada Q. Seperti itu. Misalnya, kalau misalnya kita mau membuktikan pakai angka-angka, kita masukkan angkanya. Misalnya adalah, kalau misalnya X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya itu harus minus 1. Supaya X kali 1 kali min 1 lebih kecil dari 0 kan. Gitu misalnya. Kita pilih inilah. Kalau misalnya kita masukkan berarti nilai P itu sama dengan X tambah Y. X tambah Y 1 kurang 1 hasilnya 0. Sementara nilai Q itu adalah 1 dikurang dengan min 1. Hasilnya adalah min 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Kita buktikan lagi satu. Misalnya X-nya itu sama dengan 3. Maka Y-nya harus minus berapa? Misalnya minus 4. Kalau nilai Y-nya itu sama dengan 1, maka tidak terpenuhi syarat yang ini. Ya, tidak terpenuhi syarat yang ini. Agar ini terpenuhi, maka nilai Y itu harus selalu bernilai negatif. Kalau saya masukkan, maka nilai P sama dengan X-nya 3, Y-nya minus 4. Berarti berapa ini? 3 kurang 4 hasilnya min 1. Kemudian nilai Q sama dengan 3 dikurang dengan minus 4. Atau sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan nilainya adalah 7. Berarti min 1 sama 7, P lebih kecil daripada Q. Sementara yang ini, mana tadi yang
yang kedua ini tadi 0 sama 2, P juga lebih kecil daripada Q. Maka kita bisa simpulkan nilai P lebih kecil daripada Q. Itu kalau kemudian kita mau memasukkan angka-angkanya. Ya, tetapi untuk kasus ini tanpa kita memasukkan angka-angkanya sebenarnya kita bisa simpulkan bahwa nilai P itu lebih kecil daripada Q. Ya. Soal berikut, jadi jawabannya adalah bravo, P lebih kecil daripada Q. Soal berikutnya. Ini juga sama, perhatikan hubungan antara A dan B. Oke. Ini kalau saya ngambil 4 pangkat 3, saya ngambil misalnya nilai A itu sama dengan 4 pangkat 3 itu adalah 64 ditambah dengan seperempat itu adalah 0,25 atau 2,25 ini. 2 seperempat itu adalah 2,25 ya. Seperempat itu adalah 0,25 ditambah dengan ada 2-nya di sini. Kemudian ditambah dengan 3,75. Sementara nilai B itu adalah 6 pangkat 3. Saya ambil 6 pangkat 3-nya saja. 6 pangkat 3 itu 216. Karena 36 kali 6. Ya kan 216. Kemudian dikali dengan 2/2. Saya kali 2 saja dah. Saya anggap kali 2 saja. Dikurang dengan 7,25. Dari sini sebenarnya ya. Ini 216 dikali 2. Dari sini sebenarnya sudah sangat jelas. Angka ini saja dengan angka ini. Gitu. Sudah sangat jelas nilai A itu lebih kecil daripada B. Tanpa kita perlu menghitung. Nilai A lebih kecil daripada B karena 64 sama 216. Oke, kemudian ini juga dikali 2. Jadi jawabannya adalah A lebih kecil dari B. Jawabannya adalah bravo. Oke, soal berikutnya. Oke. X tambah Y sama dengan 1. X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian X kuadrat kurang Y kuadrat. Kalau soal ini kita mungkin tidak bisa menebak. Memastikan kita perlu mengecek satu persatu. Ya. Kalau misalnya kita pilih ya. Kalau misalnya X-nya sama dengan 1. Maka nilai Y-nya itu pasti 0. Karena kita masukkan ke sini. Ya. Kalau X-nya X1 berarti 1 ditambah dengan Y sama dengan 1. Berarti nilai Y-nya itu 1 kurang 1 sama dengan 0 gitu. Ya. Ini 1. Kemudian kita masukkan. Saya masukkan ke sini. X kuadrat tambah Y kuadrat. 1 pangkat 2 ditambah dengan 0 pangkat 2. Hasilnya 1. Kemudian ini nilai X. Kemudian ini nilai P. Kemudian nilai Q itu sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Hasilnya juga 1. Sekarang kalau misalnya saya masukkan nilai X-nya itu sama dengan berapa? Misalnya sama dengan 2. Maka nilai Y-nya itu pasti adalah berapa? Minus 1. Karena 2 tambah min 1 baru hasilnya adalah 1. Ya. Jadi kita masukkan di sini. Berarti kalau nilai P-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 ditambah dengan min 1 di pangkat 2. Hasilnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian nilai Q itu adalah 2 pangkat 2 kurang dengan min 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 min 1 kurang 1. Hasilnya adalah 3. Ini adalah P sama dengan Q. Sementara yang ini P-nya lebih besar daripada Q. Ini sudah 2 yang berbeda, maka kita simpulkan apa nilai P dan Q tidak dapat dibandingkan. Karena tidak mendapatkan nilai yang sama atau kesimpulan yang sama. Pada kondisi X dan Y sama dengan 1 dan 0 didapatkan P sama dengan Q. Sementara kondisi yang lain didapatkan P lebih besar daripada Q. Jadi kesimpulannya adalah P dan Q tidak dapat dibandingkan. Jadi kalau kondisi seperti ini memang ada beberapa case, beberapa soal kita tidak dapat menebak, berbeda dengan soal-soal yang sebelumnya. Kita cukup menggunakan logika, kita bisa simpulkan ya tanpa perlu memasukkan angka-angkanya. Oke, soal berikutnya. Oke, hasil P itu adalah penjumlahan banyaknya sisi prisma segitiga dengan jumlah rusuknya. Jadi prisma segitiga itu bentuknya seperti ini. Ini prisma. Ini.
gitu. Kalau banyaknya sisi itu ada ini, satu bagian atas ini satu, bagian bawah dua, kemudian yang sisi ini 3, 4, sama yang menghadap ke sini ini 5. Jadi sisinya ada 5. Kemudian apalagi sisi, kemudian rusuk itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Ini dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan 14. Berarti nilai P sama dengan 14, nilai Q, ini 14, nilai Q sama dengan 7. Ini kan berarti P-nya lebih besar daripada Q. Karena tidak ada, maka P-nya itu ada yang cocok. Error, P-nya itu sama dengan 2 Q. Gitu. Kondisinya seperti itu. 14 sama dengan 2 dikali 7. Ya kan? Q-nya. Jadi jawabannya adalah error. Oke, kemudian soal berikutnya. Ini soal berikutnya adalah sama, kita perlu mengecek. Oke, saya langsung nilai A itu sama dengan 10 dikurang dengan, ini kita gunakan penjumlahan pecahan cara cepatnya, kita kali silang begini. 22 kali 1, ini kurang 22, ditambah dengan 21 kali 1, ini 21, dibagi dengan 21 kali 22. Ini kita dapatnya 10 minus 22 tambah 21 minus 1 dibagi dengan 21 kali 22. Sekarang nilai B-nya itu sama dengan 10 dikurang sama 24 ditambah dengan 23 dibagi dengan 24 kali 23. Atau 10 kurang dengan 1 dibagi dengan 24 dikali dengan 23. Nah ini kalau kita menghitung cukup repot. Tetapi kita bisa membandingkan saja. Suku terakhirnya ini sama-sama 10. 1 dibagi dengan 21 kali 22 itu hasilnya. Lihat ini 21, 22 kan nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 24 kali 23. Berarti ini pembaginya kecil, ini pembaginya besar. Kalau pembaginya kecil akan menghasilkan angka yang besar. Maka ini 21 itu nilainya lebih besar daripada 1 dibagi dengan 24 kali dengan 23 gitu. Ini pembaginya kecil, ini pembaginya besar kan. Kalau ini besar, yang ini kecil hasilnya, maka 10 dikurang dengan yang besar hasilnya pasti A gitu. Ini besar kan, pasti lebih kecil daripada B gitu. Kenapa? Karena ini dikurang dengan angka yang besar, ini dikurang dengan angka yang kecil. Angka yang besar contohnya misalnya 10 dikurang 5 dengan 10 kurang 7. Ini angka kecil, ini angka yang besar kan? Gitu. 7 lebih besar daripada 5. Jadi sekali lagi tanpa perlu kita menghitung, kita membandingkan saja 21 bagi 22, itu 1 dibagi dengan 21, 22 hasilnya pasti angka yang lebih besar dibandingkan dengan 1 dibagi dengan 24 kali 2, 3. Karena ini angka yang besar hasilnya dibandingkan dengan yang ini, maka 10 kurang dengan angka besar hasilnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan 10 kurang dengan angka yang kecil. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah A lebih kecil daripada B. Gitu. A lebih kecil daripada B. Jadi seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Oke. A itu adalah 2,83 kurang 1 tambah 1/2 ini 0,5 ya. 0,5 yang ini nih ya. Kemudian nilai B-nya itu adalah 1 kali 2 1. Oke, ini adalah 1 2/5 itu sama dengan 1,4. 1 ditambah dengan 2/5. 1 ditambah 0,4. 1,4. Dikali dengan 2 hasilnya 2,8.
kemudian dikurang dengan 3/4 0,75. Dari sini sebenarnya tanpa perlu kita selesaikan, maka kita bisa simpulkan nilai A itu pasti lebih besar daripada B. Kenapa? Karena ini pengurangnya besar, ini pengurangnya kecil. Ini hasilnya adalah 2,338 ya. Yang ini hasilnya adalah 2,15. Lihat 133 sama 15. Jadi A lebih besar daripada B. Tanpa perlu kita selesaikan, jawabannya adalah alfa. Ya. Kemudian soal terakhir, diketahui X lebih besar daripada Y ini. Manakah hubungan yang benar? A itu sama dengan 2X ditambah dengan 5Y. Kemudian nilai B-nya itu sama dengan 5X ditambah dengan 2Y. Perhatikan di sini 2X, di sini 5X. Dengan catatan nilai X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y, maka ini X-nya dikali dengan 5, sementara ini cuma dikali dengan 2. Tanpa perlu kita memperhatikan karena nilai X itu selalu lebih besar daripada Y. Kita bisa simpulkan nilai A itu pasti lebih kecil daripada B. Ini kesimpulannya, karena di sini ada catatan bantuan X lebih besar daripada Y. Variabel X, koefisien dari variabel X itu pengalinya 5. Sementara sementara untuk A cuma pengalinya 2. Kita buktikan misalnya, kalau saya ngambil nilai X-nya itu sama dengan 1, maka nilai Y-nya itu pasti min 1. Atau paling gampangnya adalah 0 misalnya. Ya kan, X lebih besar daripada Y, maka nilai A itu sama dengan 2 ditambah dengan 5 kali 0. Hasilnya adalah 2. Sementara nilai B itu sama dengan 5 kali 1, 5 ditambah 2 kali 0. Hasilnya adalah 5. Ini A lebih kecil daripada B. X sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 1. Maka nilai A itu sama dengan 2 kali 1 tambah dengan 5 kali min 1. Hasilnya berapa? 2 kali 1 itu 2, kurang dengan 5, hasilnya minus 3. Sementara B sama dengan 5 kali 1 ditambah dengan 2 kali dengan min 1. 5 kurang 2, hasilnya adalah 3. 1 minus 3, 1, 3. A lebih kecil daripada B. Jadi akan didapat selalu A lebih kecil daripada B. Misalnya, kalau mau kita lebih yakin lagi, misalnya A-nya sama dengan, X-nya sama dengan 2, maka Y-nya itu pasti adalah, boleh sambil 1 boleh juga, kalau mau ambil 0 juga boleh, ambil 1 saja. Tetapi tidak boleh ngambil 3 karena X-nya harus lebih besar daripada Y. Ya, maka kita masukkan nilai A sama dengan 2 kali 2 ditambah dengan 5 kali 1. Hasilnya 4 tambah 5 sama dengan 9. Sementara nilai B itu adalah 5 kali 2 ditambah dengan 2 kali 1. 10 ditambah 2, hasilnya adalah 12. 9 sama 12. A lebih kecil daripada B. Jadi akan selalu didapat A lebih kecil. Jadi sekali lagi, untuk kasus yang seperti ini sebenarnya tanpa perlu kita memasukkan angka-angka ini, kita bisa menebak nilai A lebih kecil daripada B. Dari mana? Pertama, bantuannya adalah nilai X akan selalu lebih besar daripada Y. Kemudian kita lihat pengali X pada B itu pengalinya adalah 5, ya kan, 5X. Sementara yang ini ada hanya 2. Jadi akan selalu dapat kondisi A lebih kecil daripada B. Jadi untuk nomor ini jawabannya adalah bravo. Ya. Jadi seperti itu pembahasan soal untuk soal cerita perbandingan kuantitatif. Jikalau ada yang salah ataupun tidak sesuai, silakan tuliskan di kolom komentar, kita akan cross check sama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.